Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Darpin, NPM 184156. Saya di sini ingin menjelaskan tentang dampak media digital dan teknologi pada bauran pemasaran. Yang pertama ada produk. Produk dalam bisnis, produk adalah barang atau jasa yang dapat dijual belikan dalam marketing. Produk adalah apapun yang bisa ditawarkan ke sebuah pasar dan bisa memuaskan sebuah keinginan atau kebutuhan. Dalam tingkatan pengecer, produk sering disebut sebagai merchandise. Dalam manufaktur, produk dibeli dalam bentuk barang mentah dan dijual sebagai barang jadi. Produk yang berupa barang mentah seperti metal atau hasil pertanian sering pula disebut sebagai komoditas. Jenis produk. Suatu produk dapat diklasifikasikan ke dalam dua kelompok besar, yaitu produk konsumen dan produk industri. Dua jenis produk ini menjadi pilihan bagi perusahaan dalam kelompok produk pertama atau produk yang kedua. Yang pertama, produk jasa. Service produk adalah kumpulan aksi yang memberikan nilai atau value kepada konsumen dan tidak berbentuk informasi atau benda fisik, yang dapat dikategorikan sebagai jasa, tentu saja berupa layanan baik dari manusia lain atau dari mesin. Yang kedua, produk barang. Produk barang merupakan suatu produk yang mempunyai bentuk fisik, dapat dilihat, disentuh, diraba, dipindahkan, dan pula mempunyai perilaku fisik lainnya. Contoh produk minuman, makanan, aksesoris, dan lain-lainnya. Harga adalah jumlah nilai yang harus dibayar konsumen demi memiliki atau mendapatkan keuntungan dari sebuah produk, barang, atau jasa. Menurut Untoro, definisi harga adalah kemampuan yang dimiliki suatu barang atau jasa. Peran harga tak lepas dari proses jual beli suatu produk atau jasa. Harga membantu konsumen untuk menentukan seorang akan membeli barang tersebut atau tidak. Suatu perusahaan menentukan nilai bertujuan untuk mendapatkan laba dari produk yang dijual perusahaan tersebut. Sebab penentuan harga yang tepat akan menciptakan demand atau permintaan yang optimal dari pihak konsumen dan partner bisnis. Dengan demikian, harga dikatakan bahwa menetapkan harga merupakan salah satu faktor kunci bagi badan usaha untuk meraih keuntungan. Tempat adalah berbagai kegiatan yang dilakukan perusahaan agar produk atau jasa dapat diperoleh tersedia bagi pasar sasaran. Berlokasi atau tempat perusahaan melakukan kegiatan untuk menghasilkan barang dan jasa yang mementingkan segi ekonomi. Contohnya pemasaran, tempat saluran distribusi meliputi pengecer, grosir, distributor, dan platform online. Secara umum, contoh-contoh ini dikategorikan menjadi dua jenis utama: penjualan langsung dan perantara. Promosi adalah upaya untuk memberitahukan atau menawarkan produk atau jasa dengan tujuan menarik calon konsumen untuk membeli atau mengkonsumsinya. Dengan adanya promosi, produsen atau distributor mengharapkan kenaikan angka penjual. Selain itu, tujuan promosi adalah untuk meningkatkan kesadaran pelanggan terhadap suatu produk atau merek sehingga menciptakan loyalitas merek. Tujuan promosi yang pertama, menyebabkan informasi produk kepada target pasar potensial. Yang kedua, untuk mendapatkan kenaikan tujuan profit atau laba. Yang ketiga, untuk mendapatkan pelanggan baru dan menjaga kesetiaan pelanggan. Yang keempat, untuk menjaga stabilitas penjual ketika terjadi lesu pasar. Yang kelima, membedakan serta mengumpulkan produk dibandingkan produk pesaing. Yang keenam, membentuk citra produk di mata konsumen sesuai dengan diinginkan. Yang ketujuh, mengubah tingkah laku dan pendapatan konsumen. Contoh cara promosi antara lain: 1. Pasang iklan di TV mengenai produk baru perusahaan X.
Yang kedua, kirim 5 SMS dapat 10 SMS gratis ke semua operator. Yang ketiga, diskon 50% bagi produk tertentu di departemen store. Yang keempat, beli coklat malam hari dapat segelas teh gratis. Selanjutnya, rakyat berkontribusi pada konsumen yang mempunyai informasi yang diperlukan untuk perekonomian yang berkembang. Pemasaran yang efektif mengisi kesenjangan dengan memberi informasi kepada pelanggan dan membujuk mereka untuk membeli produk dan layanan yang memperkaya kehidupan atau memenuhi kebutuhan mereka. Proses adalah seorang profesional yang membantu mengatur dan mengkomunikasikan informasi bisnis. Mereka mengumpulkan, mengatur, memverifikasi dan memproses data dari klien atau penjual. Mereka juga dapat melakukan penelitian dan memperoleh wawasan dari data untuk memberikan sasaran bagi perbaikan bisnis dan membantu perusahaan mencapai tujuan. Secara sederhana, proses pemasaran dapat dipahami sebagai serangkaian kegiatan yang dilakukan tim yang Anda susun untuk menginformasikan produk kepada pelanggan atau pasar yang dimiliki. Yang terakhir, bukti fisik. Bukti fisik mencakup bukti fisik yang dapat membantu konsumen memahami produk atau layanan yang ditawarkan perusahaan, yang meliputi fasilitas fisik, merek, desain kemasan, dan lainnya. Contoh bukti fisik: segala hal yang dapat dilihat oleh pelanggan ketika mereka berinteraksi dengan bisnis Anda. Beberapa contoh adalah kemasan produk, tanda terima, kwitansi pengiriman, desain interior toko, situs web, logo, dan masih banyak lainnya. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.